ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Ma'asal muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis ilmu, hadir menghadiri rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjut dengan kajian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang kita usahakan dengan kebaikan dan dijadikan apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan amal kita besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ma'asal muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak lupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan beliau, mengikuti syariat Islam sampai hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini yaitu tentang syukur. Bagaimana agar kita menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Syukur adalah ibadah yang agung, yang tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak semua orang bisa sampai pada makom syukur. Hanya sedikit sekali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur. Dan ini yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, surah Saba ayat yang ke-13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang berterima kasih terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang pandai bersyukur berarti dia diberi anugerah yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian hamba yang sedikit itu, yaitu hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula imannallahi alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin.
Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dalam garis besar kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Di surah Al-Insan ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada di antara hamba yang bersyukur, dan ada pula di antara mereka yang kufur. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kelompok besar ini tidak ada yang ketiganya. Kalau tidak bersyukur berarti dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini menjadi sebab ditambahkannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kufur bertambahnya siksaan, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sering kita baca, sering kita dengar, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innallaha la yumatti'u binikmati ma sya' fa idza lam yashkur 'alaiha qallabaha adzaban. Perhatikan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan inginkan. Dan kalau hamba tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan putar, akan mengganti nikmat itu menjadi siksaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat anak misalkan. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat anak itu, kita tidak mendidiknya, kita tidak memperhatikan, tidak mengajari, maka Allah Subhanahu wa taala rubah kenikmatan ini menjadi siksaan. Maka sering orang tua yang mengeluhkan tentang kenakalan anaknya, ya, pergaulan bebas, mungkin pulang malam-malam, dan ini adalah siksaan bagi orang tua. Terutama anak perempuan ketika keluar malam, ini siksaan bagi orang tua. Dan anak ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang harus kita syukuri dengan mendidiknya, memperhatikan dan membimbingnya. Allah Subhanahu wa taala juga misalkan memberi kita nikmat istri, nikmat pasangan. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan siksaan bagi kita. Karena kita tidak mensyukurinya, kita tidak ngajari, kita tidak bimbing, kita didik, kita biarkan, maka yang seperti ini
akan menjadi siksaan bagi orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada suami yang tersiksa dengan istrinya? Banyak Pak ya? Banyak. Terkadang istri keluar tidak izin, itu suami sakit, disuruh gak taat, ya, anak-anak di rumah gak diurus, mungkin boros, mungkin ini kepedihan, siksaan bagi orang tuanya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwan lakum, itu musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka perhatikanlah. Artinya pasangan anak itu bisa jadi musuh bagi orang tuanya kalau kita membiarkan, kita tidak mendidiknya. Akan tapi kalau kita mendidiknya, kemudian menjadi istri yang solehah, menjadi anak yang taat, maka ini adalah investasi bagi orang tuanya yang besok akan mendoakannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala misalkan berikan kita nikmat harta. Kalau nikmat harta ini kita syukuri, caranya mendapatkan kita harus dari jalan yang halal, kemudian membelanjakannya harus yang benar, maka nikmat ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mensyukurinya, maka akan menjadi siksaan bagi pemiliknya. Jadi anak, istri itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ibu-ibu ketika memiliki suami juga, kalau suaminya rajin ke masjid, itu sudah harus banyak bersyukur. Karena banyak para istri yang mengeluhkan tentang suaminya yang jarang pulang atau bahkan jarang sholat. Jadi ketika ibu-ibu memiliki suami yang rajin, apalagi sampai ngaji setiap hari, itu sudah nikmat besar yang harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena makom syukur ini adalah makom yang tinggi, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersemangat agar bisa sampai pada makom syukur. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai pada makom syukur ini. Fahuwa afdalus syakirin. Beliau adalah orang yang pandai bersyukur, wa afdal abidin, dan orang yang afdal abidin, sebaik-baik orang yang beribadah, yang bagus ibadahnya. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diceritakan oleh istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, beliau dari lamanya berdiri agar beliau ingin menjadi hambanya yang bersyukur. Beliau sampai telapak kakinya bengkak. Faqultu lahu, kemudian Aisyah mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, lima tasna' hada ya Rasulullah, kenapa engkau kerjakan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, sudah memaafkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Itu Rasulullah SAW itu orang yang maksum, terjaga dari dosa. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya sangat luar
biasa. Maka jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya ini, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak ingin aku menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Dan dari tingginya derajat syukur ini ada di antara kita yang sering kita jumpai bahwasanya ada orang-orang yang dia itu memperoleh ibadah, memperoleh pahala tanpa mengerjakan, yaitu dengan bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taimus syakir bimanzilatis shaimis sabir. Orang yang tidak berpuasa makan kemudian dia bersyukur, maka bimanzilatis shaimis sabir, kedudukannya sama dengan orang yang berpuasa dan bersabar. Padahal ini tidak puasa, cuman setiap makan dia itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan agungnya ibadah syukur. Jangan sampai disalahpahami kemudian gak mau puasa, makan terus syukur, makan syukur, bukan. Cuman ini menerangkan tentang keutamaan dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dari sedikitnya orang yang bersyukur ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang sedikit ini, golongan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syukur ini adalah makom yang tinggi, maka setan berusaha untuk menyesatkan manusia, terutama orang-orang yang bersyukur. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qala fabima awwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka anak Adam dari jalanmu yang lurus, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka untuk menggoda mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka hamba-hambamu bersyukur. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui tentang keutamaan syukur dan fadilah bersyukur, keagungan dari orang yang bersyukur, kemudian sekarang apa itu makna syukur dan apa itu takrif dari syukur itu sendiri. Banyak sekali para ulama menafsirkan, membuat definisi tentang makna syukur. Di antaranya adalah yang ditakrifkan,
yang didefinisikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan tentang syukur, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, asy-syukru zuhuru athari nikmatillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan. Syukur itu adalah zuhuru, menampakkan bekas-bekas atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, ala lisanihi abdihi sana'an wa i'tirafan, dengan melalui lisannya, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa i'tirafan, dan mengakui bahwasanya semua yang kita nikmati ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, dan dengan hatinya dia itu mengakui, menyaksikan dan mencintai. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sehingga dari ta'rif, dari definisi ini, maka syukur itu ada 3 macam. Pertama, syukurnya seorang hamba dengan lisan. Yang kedua, syukurnya seorang hamba dengan hati. Dan yang ketiga, syukurnya seorang hamba dengan anggota badan. Baik, yang pertama, syukurnya seorang hamba dengan lisan, dia selalu mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka yang pertama keluar dari lisan kita adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu mendapatkan nikmat. Sampai ketika mendapatkan yang kita tidak sukai saja, kita tetap disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang kita tidak sukai. Bagaimana dengan sesuatu yang itu merupakan nikmat yang kita sukai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kelapangan rezeki, kita ucapkan alhamdulillah. Kita dapatkan makanan, bisa makan hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ridha alal abdi, kepada seorang hamba, an ya'kulal aklah, ketika dia makan sebuah makanan, au yashraba syarbah, atau dia minum minuman, fayahmadhu alaiha, kemudian dia tidak lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus senantiasa membiasakan syukur agar mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini dan bersaksi bahwa semua nikmat yang kita rasakan mulai dari kita dilahirkan sampai hari ini, itu semuanya bukan dari siapa-siapa, bukan karena kerja keras kita, itu murni karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang nikmat itu datang dari teman kita. Mungkin kita dikasih teman kita, orang tua kita, itu hanya sekedar perantara saja, tapi hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita mendapatkan harta dari orang tua kita, atau ada yang ngasih, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menggerakkan orang itu ngasih kita? Siapa yang menggerakkan hati orang itu berinfak kepada kita? Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kalau kita perhatikan, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri, dan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Kemudian nikmat yang ketiga, bentuk syukur yang ketiga, yaitu syukur dengan anggota badan. Dengan apa? Dengan menggunakan badan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita diberi nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita gunakan mata ini memandang kemaksiatan, memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita diberi nikmat lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya bisa makan, yang dengannya bisa berucap. Kemudian kita gunakan lisan ini, nikmat yang besar ini, untuk ghibah. Apakah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diberi nikmat kaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita malas untuk menuntut ilmu, malas melangkahkan kaki kita ke masjid, hadir sholat berjamaah? Maka ini bukan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kekufuran yang kalau ini terus kita lakukan, maka suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabutnya satu persatu. Karena yang disampaikan tadi, semua nikmat yang tidak kita syukuri, maka nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis, jadi manusia ini memiliki 360 persendian, dan ini harus disyukuri, yang harus disodakohi. Apa sodakohnya? Yaitu sholat duha. Itu bentuk syukurnya anggota badan kita. Ini bisa sholat syuruk, karena sholat syuruk itu awal permulaan dari waktu sholat duha. Maka dengan 2 rakaat sholat syuruk itu, atau 2 rakaat sholat duha, maka cukup mensyukuri anggota badan kita, mata kita, pendengaran kita, kaki kita, persendian kita. Sedekahnya adalah sholat duha, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Di setiap pagi, di setiap persendian kalian itu ada sedekahnya. Fa kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih itu mengandung sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid ada sedekahnya. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil ada sedekahnya. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir ada sedekah, itu bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, amar ma'ruf sedekah. Nahyun an munkar sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'ata yarkahuma minad duha. Dan semua itu telah tercukupi dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat penciptaan. Jadi kita diciptakan saja itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita tidak diciptakan, tidak mendapatkan nikmat penciptaan? Mungkin kita sekarang sudah akan pernah disebut, karena kita tidak menjadi apa-apa, nggak jadi manusia, juga nggak jadi tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Jadi nikmat penciptaan ini
adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura." Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi pertama nikmat penciptaan. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insaniyah. Kita diciptakan sebagai manusia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita binatang, menciptakan kita tumbuhan, maka ini bukan kebaikan. Karena ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, maka ini adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan akalnya, bisa bicara, tamyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang baik-baik, minat thayyibat. Jadi kita manusia Pak yang dimakan banyak Pak, dari yang baik-baik, makan anggur, makan keju, atau makan buah-buahan yang itu dimuliakan. Kalau binatang maka makanannya sembarangan, kadang kotoran di jalan dimakan, atau bahkan ada binatang yang dia makan kotorannya sendiri. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia. Setelah diciptakan kemudian dijadikan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memperbagus wajah kita. Tidak seperti ciptaan-ciptaan yang lain. Bagaimana kalau muka kita disamakan dengan penciptaan binatang? Wa'iyadzubillah. Ini ngeri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-64, "Allahul ladzi ja'ala lakumul arda firaran was samaa'a." Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqnakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah karunia Tuhan yang maha agung, Tuhan semesta alam. Kemudian di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sering kita dengar, yaitu nikmat sehat. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Dua nikmat
yang banyak manusia lalai dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau sehat, Pak, Masya Allah, orang dengan sehat itu bisa ibadah. Jadi kalau orang sakit itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, mau ibadah sulit, apalagi nggak bisa jalan, apalagi nggak bisa sujud. Maka nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang manusia ini tertipu. Artinya ketika dia sehat, dia itu lupa kalau dia itu sedang diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mulai terasa? Ketika sakit. Banyak ketika orang sakit itu susah, kepingin ibadah, kepingin ini, kepingin ke masjid dan lain sebagainya. Tapi ketika sakit malas. Kemudian yang kedua, nikmat waktu Kemudian nikmat yang kedua apa? Nikmat waktu luang. Jadi orang yang bisa mengetahui mahalnya nikmat waktu luang itu, tanyakan kepada mereka yang sibuk. Sering kalau misalnya kita sibuk itu seakan-akan waktu 24 jam itu kurang. Karena banyaknya pekerjaan, mungkin nggak sempat beramal soleh, sehingga dia itu menganggap penting sekali nikmat kesempatan. Dan dua orang itu tertipu dengan dengan dua nikmat ini. Maksudnya tertipu, kadang dia itu menggunakan waktunya yang mahal untuk membeli sesuatu yang murah. Contohnya, banyak anak muda waktunya itu habiskan 24 jam atau berjam-jam untuk membeli kopi yang harganya cuman berapa? 10.000 atau 5.000. Padahal waktunya itu sangat mahal. Dia pergunakan, dia beli sesuatu yang mahal ini untuk membeli sesuatu yang murah, sehingga dia tertipu oleh waktunya. Kemudian juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat nafas. Jadi kita bernafas ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum berbicara nikmat-nikmat yang lain, belum nikmat mata, kemudian belum nikmat bisa mendengar dan lain sebagainya. Nikmat bernafas saja itu luar biasa. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita berbayar untuk menghirup oksigen ini, maka mungkin kita banyak yang tidak mampu. Jadi Allah nggak gratiskan. Dari mulai kita lahir sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh bayar. Kira-kira mampu, Pak? Oh, alam, karena saya nggak tahu harganya berapa itu oksigen itu. Ya, satu tabung itu berapa harganya kira-kira? Misalkan itu udara yang ada sekarang tidak digratiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi kerugian bagi kita. Ini baru satu nikmat, belum nikmat yang lain, termasuk nikmat kita bisa, mohon maaf, buang air besar. Itu nikmat besar, Pak. Seandainya kita nggak bisa buang air besar saja 1 minggu, nah itu sudah susah ke rumah sakit mungkin. Dan ini yang harus kita syukuri. Jadi nikmat-nikmat yang ada itu perlu kita muhasabai, perlu kita renungkan. Jangan selalu lihat ke atas sehingga menyepelekan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita ini sudah kaya, dikasih nikmat bisa makan itu sudah kaya, bisa bernafas sehat itu sudah kaya. Jangan selalu lihat yang di atas kita. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui manfaat dari orang yang bersyukur, fadilah orang yang bersyukur, sekarang bagaimana
agar kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Sudah Isa ya? Ya, kita lanjutkan mungkin 3 menit. Yang pertama, agar kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur adalah jangan selalu melihat orang yang nikmatnya berada di atas kita. Lihatlah kepada orang yang nikmatnya berada di bawah kita, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian secara nikmat. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan selalu melihat kepada orang yang di atas kalian secara nikmat. Fahuwa ajdar alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Agar kalian tidak mudah untuk menyia-nyiakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya motor, kita lihat orang yang punya mobil, susah kita, Pak, akhirnya iri. Sudah punya mobil, masih melihat orang yang punya apa di atasnya mobil. Mungkin punya bis, pesawat yang dilihat, punya kereta dan sebagainya. Ini akan membuat kita susah. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kita. Kita punya motor, lihat kepada orang yang nggak punya motor, cuma punya sepeda ontel. Kita punya sepeda ontel, lihatlah kepada orang yang nggak punya kendaraan sama sekali. Dia cuma bisa berjalan dengan kedua kakinya. Orang yang nggak punya kendaraan sama sekali, lihatlah kepada orang yang pincang dan yang seterusnya. Dan yang dengan sebab itu memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak berdoa dengan doa ini, terutama di waktu pagi. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang membantu kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita ambil kertas. Kemudian kita catat semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga catat apa? Musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Kalau di catatan itu lebih banyak nikmatnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau itu diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah sakit yang membuat lari orang-orang di sekitarnya. Kemudian beliau itu sama istrinya disuruh berdoa, Pak. Kau minta sama Allah. Masa Nabi anggap seperti itu? Karena ada anggapan sakitnya Nabi Ayub itu karena dosa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sama istrinya disuruh berdoa. Nabi Ayub itu malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau itu menganggap bahwasanya sakitnya itu hanya sekitar 18 tahun. Sementara nikmatnya yang Allah berikan kepada beliau mungkin lebih dari itu. Dari awal sampai akhir, artinya lebih banyak nikmatnya daripada musibahnya. Sehingga beliau itu malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disuruh oleh istrinya, beliau pun mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya pun tidak jelas, ya Allah saya sakit, sembuhkan. Tidak jelas seperti ini. Beliau mengatakan, wa Ayyub idznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku disentuh sedikit kesakitan.
Jadi namanya massa itu enggak lama, sebentar. Padahal 18 tahun. Kemudian beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha mengasihi. Jadi kalimatnya lembut, gak terus terang, ya Allah saya sakit, segera sembuhkan. Istri saya sudah gak kuat ngerawat saya. Tidak. Beliau mengatakan anni massaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Kemudian juga di antara sebab yang membantu kita agar mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca kitab-kitab, kisah-kisah para ulama, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kebiasaan mereka ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, agar kita senantiasa bersyukur, jangan sampai kita sedikit-sedikit membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita dalam masalah dunia. Karena orang itu masing-masing membawa rezeki masing-masing. Jadi jangan sampai dikit-dikit kita membandingkan orang lain dengan kita. Dikit-dikit membandingkan suami kita dengan suami orang lain atau sebaliknya. Kemudian juga jangan sering dikit-dikit mencela makanan. Itu juga adalah perbuatan yang tercela dan bukan termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi itu tidak pernah sekalipun mencela makanan. Ma'aban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kalau beliau ingin, beliau makannya. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan tanpa mencela sedikit pun. Maka kalau mungkin istri kita mau masak tempe, mau masak tahu, atau nggak ada lauknya, makan aja. Itu adalah membahagiakan istri kita. Jangan dikit-dikit protes, selalu minta yang enak-enak tapi belanja kurang mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan yang sedikit, yaitu golongan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم